Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sebagai salah satu dari 8 tersangka dalam kasus yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan meminta keterangan dari sejumlah ahli, termasuk ahli pidana, ahli ITE, sosiologi hukum, dan bahasa. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan Bapak Joko Widodo, ujar Irjen Asep Edi Suheri di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 7 November 2025. Dr. Tifa ditetapkan bersama 2 nama lain, masing-masing Rai Suryo, RS, dan Rismon Sianipar, RHS, dalam klaster kedua tersangka. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 310, 311 KUHP, serta pasal-pasal dalam UU ITE, antara lain pasal 32 ayat 1 Jo pasal 48 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU ITE. Klaster kedua berinisial RS, RHS, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dikenai pasal-pasal terkait penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian, jelas Asep. Klaster pertama yakni Egy Sujana, S, Kurnia Trirohyani, KTR, M. Rizal Fadilah, MRF, dan Rustam Effendi, RE, Damai Hari Lubis, DHL. Kasus ini merupakan satu dari 6 laporan polisi yang tengah ditangani Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Salah satunya merupakan laporan resmi dari Presiden Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media digital. Penetapan tersangka dilakukan setelah asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pengawas internal dan eksternal. Kami pastikan semua prosedur berjalan profesional dan transparan, tegas Kapolda Metro Jaya. Berdasarkan pasal yang disangkakan, Dr. Tifa terancam hukuman hingga 6 tahun penjara dan atau denda mencapai 1 miliar rupiah sesuai ketentuan UU ITE. Polisi juga memastikan penyelidikan masih berlanjut, termasuk menelusuri peran masing-masing tersangka dalam penyebaran narasi ijazah palsu yang sempat ramai di media sosial sejak pertengahan 2024. Kami akan terus mengembangkan perkara ini. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain apabila ditemukan bukti baru, tambah Asep. Mengenai penahanan atas para tersangka kata Asep, penyidik akan berkoordinasi perlu tidaknya hal itu dilakukan. Namun yang pasti polisi akan mengirim surat ke mereka sebagai pemberitahuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.